Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mabema TV, di mana kita akan membahas materi tentang matematik. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas nilai kemiringan garis singgung. Nah, materi ini merupakan materi aplikasi turunan fungsi aljabar yang biasanya kita temukan di materi matematika wajib kelas 11. Oke, untuk lebih mengerti kita lanjut ke konsep terlebih dahulu. Ya. Dalam menentukan kemiringan garis singgung atau nilai kemiringan garis singgung kurva, terlebih dahulu kita harus menentukan absis, ya. Absis itu apa ya? Absis, nah kalau kita lanjut ke paragraf, absis adalah jarak tegak lurus suatu titik dari sumbu Y, ya. Nanti ada sebuah kurva yang kita akan tentukan absis itu yang mana, ya. Dan kita lihat. Nah, setelah diketahui absisnya, tentukan turunan pertama. Nah, turunan pertama dari fx, ya. Fx itu dari fungsinya. Kemudian substitusi absis ke f aksen x, ya. Setelah tadi diturunkan turunan pertamanya yaitu f aksen x, absisnya disubstitusi ke f aksen x. Jadi si x-nya diganti dengan absis untuk menentukan nilai kemiringan garis singgung, ya. Nah, kita lihat sebuah grafik atau kurva seperti ini, ya. Nah, di sini kita lihat ada garis singgung, titik singgung, dan kurvanya, ya. Di sini sin x plus cos x, ya, untuk kurvanya, ya. Nah, di sini kita punya absisnya adalah, nah ini adalah sebuah absis. Absis adalah jarak tegak lurus dari suatu titik dari sumbu dari sumbu y, ya, dari sumbu y, dan nilainya itu di x. Jadi kalau ada titik singgung seperti ini, absisnya itu yang pi per 2-nya. Ya, yang satu bukan, karena dia di sumbu Y1 ini. Nah, karena absis di tegak lurus terhadap sumbu Y, jadi yang X ini adalah absisnya. Oke, untuk lebih lanjut kita belajar tentang contoh soal, ya. Contoh soal untuk menentukan kemiringan garis singgung kurva. Misalkan ada Y atau kurvanya, kurva Y, yaitu dengan ini fungsinya 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus x min 4 dengan titik yang berabsis. Biasanya untuk soal-soal kemiringan garis singgung, absisnya sudah dikasih tahu, ya, seperti ini dalam soalnya. Kita lanjut untuk penyelesaian. Nah, diselesaikan kita tulis kembali fungsinya atau kurvanya, ya, kurva Y-nya tulis kembali. Kemudian seperti yang di konsep tadi kita turunkan terlebih dahulu Y-nya. Kita punya Y aksen atau turunan dari Y, ya. Di sini 2x pangkat 3 diturunkan jadi 6x pangkat 2. Karena 3 kali 2 jadi 6, yang tadinya pangkat 3 jadi 2. Kemudian plus 3x pangkat 2 diturunkan 2 kali 3 jadi 6, yang tadinya pangkat 2 jadi pangkat 1. Kemudian x diturunkan jadi 1, min 4 diturunkan jadi 0. Oke, kita sudah memiliki turunan pertama dari kurvanya. Kemudian setelah kita punya turunan pertama dari kurvanya, kita akan tentukan kemiringan garis singgungnya. Nah, untuk kemiringan garis singgung, nilai kemiringan garis singgung biasanya kita simbolkan dengan M, ya. Kita simbolkan dengan M. Untuk beberapa buku juga menggunakan simbol M untuk kemiringan garis singgung. Nah, setelah didapatkan turunannya, ya, kita tinggal substitusi absisnya. 2 ini dapat dari absis yang ada di soal. Jadi tinggal substitusi, atau nilai X yang ada di sini di fungsi yang sudah diturunkan, kita tinggal substitusi atau X-nya diganti dengan angka 2 seperti ini, ya. 6 dikali 2 pangkat 2 ditambah 6 dikali 2 tambah 1. Oke, kita operasikan. 6 2 pangkat 2 itu 4, 6 kali 4 itu 24, ya. Kemudian 6 kali 2 itu 12 ditambah 1, ya. Satunya turun dari sini. Kemudian kita operasikan 24 ditambah 12 tambah 1, kita punya 37, ya. Jadi untuk contoh soal seperti ini, nilai kemiringan garis singgung kurvanya adalah 37. Oke, kita lanjut ke contoh soal 2. Nah, tentukan kemiringan garis singgung kurva Y di mana fungsinya 3x pangkat 2 plus 1 dibagi 2x min 1 dengan titik yang berabsis 1. Nah, di sini absisnya 1, terus fungsinya ini. Berbeda dengan yang tadi, fungsinya itu, ya, ini penjumlahan dan pengurangan, sedangkan ini fungsinya pembagian. Artinya kita harus bisa menggunakan turunan
untuk ya operasi pembagian fungsi seperti ini ya. Oke, kita punya Y-nya itu 3X pangkat 2 plus 1 dibagi 2X min 1. Kemudian kita turunkan. Ya, ini di sini kita turunkan langsung saja ya. Tidak usah kita misalkan terlebih dahulu U-nya mana, V-nya mana. Kita langsung. Jadi untuk seperti ini kita turunkan yang 3X pangkat 2 plus 1. Ini saat diturunkan 3 kali 2 jadi 6. Yang tadinya pangkat 2 jadi pangkat 1. Nah, kemudian dikali yang bawah. Yang ini ya. Terus karena di rumusnya itu dikurang jadi dikurang. Kemudian tulis kembali yang di atas seperti ini. Terus 2 ini dapat dari mana? 2 ini turunan dari 2X min 1. 2X min 1 saat diturunkan jadi 2 ya. Kemudian dibagi 2X min 1 pangkat 2. 2X min 1 dapat dari sini karena di rumusnya itu harus pangkat 2 seperti ini jadi pangkat 2 ya. Pangkat 2. Kita punya seperti ini tapi belum selesai kita operasikan karena di sini ada 6X yang harus dikalikan ke yang di dalam kurung ini ya. Kemudian 2 dikalikan ke sini juga. Kita operasikan ya. Nah, 6X dikali 2X kita punya 12X pangkat 2. X dikali X jadi X pangkat 2. 6 dikali 2 jadi 12. Kemudian 6 dikali 1 jadi 6. Maksudnya 6X dikali plus 1 ya. Jadi 6X. Kemudian 2 dikali 3X pangkat 2 jadi 6X pangkat 2. Dan ini min ya. Karena di sini min dikali plus jadi min ya. Kemudian di sini 2 dikali 1 jadi 2 karena di sini min dikali plus jadi min seperti ini ya. Kita punya ya seperti ini. Mana yang bisa dioperasikan yaitu 12X pangkat 2 dikurang 6X pangkat 2. Maka kita punya ya 12 dikurang 6 yaitu 6X pangkat 2 ditambah 6X. 6X turun dari sini ya. Min 2 turun dari sini ya. Kemudian 2X min 1 pangkat 2 itu tetap ya. Dari awal dari sini ya. Setelah kita menentukan turunan pertamanya, kita tinggal substitusi absis ke turunan pertama. Artinya nilai X yang ada di sini kita ganti dengan nilai absis. Absisnya 1 berarti M-nya itu ya sini ya, seperti ini. Y aksen 1 ini tinggal diganti X yang ada di sini dengan 1 ya, jadi 6 dikali 1 pangkat 2 ditambah 6 dikali 1 dikurang 2 dibagi 2 dikali 1 min 1 pangkat 2. Ini sama dengan ya 6 kali 1 pangkat 2 6, 6 dikali 1 6, min 2 tetap min 2, 2 dikali 1 2, min 1 tetap min 1 pangkat 2 seperti ini. Maka kita punya 6 ditambah 6 dikurang 2 itu sama dengan 10. 2 dikurang 1 itu 1 jadi 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu 1 ya. Jadi 10 dibagi 1. 10 bagi 1 itu 10. Jadi 10 ini adalah nilai kemiringan garis singgungnya. Oke, sampai sini cukup 2 soal saja untuk nilai kemiringan garis singgung kurva. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.